جناتك أجد الثرى بالأمل تزداد الأفراح مع الطمأنينة نعيش. Saya mendapat tugas untuk mentarkib Al-Baqarah ayat 174 sampai ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi syamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Saya mohon maaf sekiranya ada perbedaan dalam tarkib ini, terutama kepada Pak Profesor Rudi Rubiandini. Hapunten, abdi upami nggak kejangkau terpaksa pakai yang layak, Pak. Inna, kita tarkib dari sini, kita mulai dari inna, artinya sesungguhnya. Inna adalah harfun taukid dengan mabni fathah. Dia mempunyai tugas untuk menasobkan isim. Setelah ina itu ada alladzina, artinya orang-orang yang, ini berupa isim mausul, mabni fathah, fi mahali nasbin. Kenapa nasbin? Karena dinasobkan oleh ina. Ini adalah isim ina. Yaktumuna, ini berupa fi'il mudhari, dari W3, wazan 3, marfu, subutun nun, kelihatan subutun nun, af'alul khamsah. Dengan fa'ilnya waw jamaah. Ini waw jamaah yang bermakna hum. Artinya mereka menyembunyikan. Domir hum ini dikembalikan ke alladzina, karena alladzina adalah isim mausul. Sehingga ini fi'il fa'il ini berupa silah mausul. Malaha la irob. Kemudian ma artinya apa yang adalah isim mausul mustarok mabni sukun fi mahali nasbin. Ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari yaktumuna. Anzalallahu, Allah menurunkan, adalah fi'il madi. Allah telah menurunkan sebetulnya. Allah telah menurunkan fi'il madi dengan wajan 7. Wajan 7 karena ada hamzah di depan memuta'adikan fi'il lazim najala. Ala fatah dengan fa'il marfu yaitu lafaz lam jalallah litakdim, lafaznya Allah. Karena dia ini merupakan fi'il fa'il. Karena sudah ada fa'il, sudah ada fi'il, sudah ada fa'il yang berupa silah mausul. Aid domir hi itu kan di mahzub. Di sini dari sini nggak ada kelihatan aidnya. Domir hi itu anzalallahi Allahi. Ini di mahzub. Kemudian yang 7 min artinya dari. Min ini harfu jar, tapi dia di sini termasuk dalam kaidah bayan. Karena kaidah bayan,
maka Alkitab itu alah, punten Pak. Alkitabi itu tetap menjadi min Alkitab, itu adalah isim masdar mufrad dari marifah majrur. Karena ini kaidah bayan, sehingga Alkitab ini akan menjadikan kita menjadi hal. Tapi tetap jar majrurnya dita'aluk ke muta'alik am mustaqorun. Wa dan ini wa atof yastaruna, mereka menjual adalah fi'il mudhari dari wajan satu satoro kalau nggak salah, ini adalah subutun nun, ada nunnya, af'alul khamsah marfu. Ini dari mudhari tergolong pada af'alul khamsah. Ini adalah fa'ilnya domir wau jamaah, ini dia. Home. Jumlah fi'il fa'il ini dimaktufkan ke yaktumuna. Karena ini ada atof, maka jumlah fi'il fa'ilnya ini dimaktufkan ke yaktumuna. Yaktumuna ke sini. Ketiga. Nah, bihi dengannya, bi jar majrur ta'aluk ke yastaruna, ke sini ta'aluknya. Jar majrurnya ini karena ini jar majrur. Tapi sebenarnya bi itu bi tadiyah yang memutaadikan jar yastaruna yang berupa fi'il lazim. Ada yang nanya? Hi adalah domir mutasil yang menjadikan maf'ul bih. Maf'ul bih itu. Kemudian samanang ini harga, isim masdar mansub sebagai manut, ini sebagai maf'ul bih. Qalilan sedikit murah, ini merupakan naat manut. Isim fa'il mansub juga sebagai maf'ul bih. Apa dinaat matufkan. Sampai sini saya lanjut atau mau dibahas dulu Pak Musrif? Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Musifnya nggak kedengeran mungkin. Itu ada. Halo, halo. Ya, barusan sampai Kolilan ya? sampai Kolilan Pak. Ya, silakan dibahas dulu aja sampai Kolilan. Oke, ada yang mau tanya? Silakan, Saya mau tanya nih Pak, silakan. di alladzi itu kan sebagai mubtada ya, berarti isim inna mubtada ya. Nggak bisa mutada, aladi. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa mutada. Ini aladi. Nah, aladi dengan ina ini harfu. Aladinya dinasobkan. Kalau aladinya dinasobkan oleh ini. Ya. Dia kalau inanya nggak ada, dia bisa menjadi mubtada. Tapi karena ada ina itu punya hukum dengan mubtada berbeda. Nah, hukum ina dengan mubtada itu berbeda. Di situ. Kalau mubtada adalah fi'il, adalah isim. Kalau ina adalah harfu. Aladina adalah isim. Ina tugasnya menasobkan si isim ini. Nah, kenapa dianya nasob? Karena dia cukup lemah. Gitu. Jadi kalau dia tidak bisa dimubtadakan, yang menjadi pokok pembahasan di dalam alinea pertama ini apa Pak? Yang menjadi pokok pembahasan orang-orang ladina yang Pak. Seperti aladzina kan? Iya. Kan semua yang lain itu sampai kemana ini pokok pembahasan ini? Artinya kalau saya itu saya tetap berpedoman kepada KBI ya, bahwa isim inna itu adalah mubtada ya. Ya. Ini saya Pak ya. Baik. Nah, kemudian mubtada ini lanjut sampai ke qalilan itu. Ini beda si mubtadanya ya.
Nah, sampai ke kolilan. Berarti itu merupakan jadi jumlah. jumlah ya betul. Jadi Oke. minal ladzi Kita punya sendiri, kama Pak. Kita punya anzalallahu sendiri. minal kitab Silakan, silakan. yastaruna bihi tsamanan qalila. Itu berhenti di sana. Ya, Ya, jadi itu berhenti di sana sehingga saya menganggap itu sebagai mubtada. ya. Yang kedua, Beda ini. kemudian yastaruna. Yastaruna ini tadi wazan berapa, Pak? Yastaruna, yastaruna. Ini wajan 1, Pak. Ya, Wazan 8 itu, Pak. Hah? Kalau wazan 1 kan apa? Fa'ala yaf'alu. Iya, betul. Yaf'alu. Iya, betul. 8 ini. Wazan 8 Iya, Pak, betul. ya, Pak? Fa'ala yaf'alu. Kalau yastaruna ini kan satoro asalnya, Pak. Satoro yasturu gitu. Yastaru. Iya, satoro yasturu. sebentar, tidak, itu ada tambahan tak. Aslinya kan kalau menjual tuh syaro, saro, jadi ya. artinya ada tambahan tak, ada tambahan i. Jadi ini wajan 8. 8 ya. 8 ya. Ada istanya gitu. Wajan 8 berarti ada isnya, Pak ya? Ya Ada betul. isnya, Pak. Enggak, Ya. itu dulu. Kalau di Tak apanya? aja, Kalau di tak madinya aja. ada, Pak? Tak aja, bukan ispa, tak aja. Syaro ditambah ta. Syaro ditambah Tak apa? Ifta'ala, Pak. Wazannya. ifta'ala. Oke, kalau ifta'ala Ifta'ala 8. fungsinya yastarowun. Bukan gitu? Menjadinya yastarowun, bukan yastaruna, bukan. Yastarowun. Yastariyu. Nah, jadi ada proses Coba Bapak ini. lihat Proses ya, ilal, Bapak Pak. lihat. Kalau ifta'ala ya. Ya. Ifta'ala. Ifta'ala adalah ifta'ala Yasta'ilu. yasta'ilu kan gitu, Pak. Ini Yasta'ilu. yastaru. Ini tak depannya, Pak. Dan bukan pula mazhul dan bukan pula mazhul karena bukan yu depannya. Ya, Bukan. ya. Jadi ini aslinya dari saro menjadi yastariyu, asalnya gitu. Yastariyu, kemudian kena ilal, Ilal, sehingga yang yaknya itu dibuang menjadi yastaruna. Itu proses ilal, proses ilal. Tapi di sini nggak ada taknya, Pak Muslim. Itu taknya itu bukan bawaan, itu taknya tambahan. Tambahan tuh, Pak. Oke. Taknya itu Oke. tambahan. Yastaruna gitu ya. Itu berarti itu karena di ilal. Oke. Ya, asalnya yastariyuna, asalnya gitu. Yastariyuna asalnya gitu ya. Oke, Pak. Saya agak ragu, Pak, dengan mengenai ada ilal itu berarti dia pakai apa namanya alifnya alif ta'adur, alif lazimah. Apakah dia bisa menjadi sebutunun, Pak? Ya, Ditambahkan begini. Asalnya saro ya 3. Ya, Sin, saro. dan. Saro alifnya di belakangnya, Pak. Ya, betul. Saro yasri. Ya, saro. Kemudian Saro, Yasri. kemudian kasih jadi yastari, itu kalau domirnya huwa. Yastari gitu ya. Yastari, asalnya dari yastariyu. Nah, sekarang karena domirnya hu, maka yastariyu. Jadi ada una di belakang. Nah, kemudian karena ada ya di situ, ya-nya dengan iu-nya itu, si ya-nya itu dibuang. Jadi yastaruna itu ada di AK 3 berapa gitu. AK 3 itu. Karena ini terakhir nakis ya. Tasrif ya. 3B kalau nggak salah. AK 3B. saya lihat sebentar ya, Pak ya. Iya. Kalau saya berpatokan itu berarti itu yastaru. Nah, yastarunya itu ada amjah. Ada amjah, ada ada alif ta'adur, alif bengkok. Kalau saya beranggapan ya, yastaru. Ya kan ini alif bengkoknya dihilangkan. Karena itu terakhir nakis itu. Nakis
ketika dia berhubungan dengan waw jamaah, maka nakisnya hilang. Oke, Pak. Ini saya perbaiki aja nanti Ya, sebentar. karena juga ada tak. Jadi itu cuma nambah aja. 8. Ya. 8. Oke, Ya, saya apa bikin 8. itu? Pak, ini berarti nakis ya. Aduh. Bentar, Pak ya. Oke, Pak. Ini Ya. jadi ini hanya masalah fiil saja ya. Ya, oke. Ya, kemudian ininya Pak, apa namanya ini susunannya karena apa namanya berbeda ya menurut saya dengan yang biasa kita pakai di KBI-nya sehingga kayak tadi yang dikomentarin sama Pak Fauzi itu kan ada isim ina. Isim ina itu sebenarnya di sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya bisa mubtada. Tapi kalau Pak Aruf menganggap bahwa isim ina tidak bisa jadi mubtada. Nah ini bermasalah karena apa namanya skemanya jadi berbeda gitu loh. Yang Ya. apa isim inanya dimasukkan ke kanan, ke dalam kanan sehingga eh, letak mubtadanya itu tidak bisa ditaruh karena nggak ada kolomnya gitu lah. Jadi menurut saya ini kalau harus pakai ini memang jadi agak susah karena skemanya apa namanya bagan-bagannya itu jadi nggak kelihatan di dalam grafisnya karena apa namanya tadi yang dikomentarin Pak Fauzi tadi bahwa mubtadanya itu panjang tetapi Oke. terus Oke, nggak Pak. bisa Baik, digabungkan Pak. gitu. Pak Nah itu Fauzi, Pak Imron, ya saya jelasin. Sekarang ya, perbedaan antara apa yang dinamakan kita ambil fiil kana aja supaya sama-sama fiil. Itu ina tuh adalah huruf ya. Nah, kana itu ada yang tam, ada yang nakis. Kalau fiil tam juga ada nakis ya. Sekarang, kenapa sekarang apa namanya dari tam itu semuanya nantinya akan menjadi isim ya. Nah, kenapa sekarang kana itu eh, menjadi isim? Nah, karena kalau kana tam dia butuh fa'il marfu. Tapi kalau kana nakis dia butuh khobar, isim dan khobar. Nah, kalau fiil kalau isim dia butuh apa namanya mubtada dan khobar. Gitu, Pak. Jadi kalau sekiranya kita balikan sekarang kita perbandingkan, nah baru sekarang kita bandingkan antara kana sebagai fiil fiil dan ina sebagai marfu sebagai harfu sebagai huruf. Nanti mungkin Pak Musrif yang bisa lebih menjelaskan. Oke, jadi begini Pak Aruf, tolong naik sedikit ke atas ke Ya. nomor 5 ya. Nah, ke sini ya. Jadi di sini turun sedikit ke bawah Ya. biar nah gitu. Jadi gini, inna gitu ya, inna sesungguhnya di sini kalau di kelas KBI disebut inna nasoba ropa'u. Maka membutuhkan nasob dan membutuhkan rofa. Yang nasobnya itu nanti jadi isim ina. Pak Aruf sudah betul ditulisnya di situ isim ina gitu ya. Ya. Tetapi kita sudah sepakat bahwa isim ina itu hanya untuk menjelaskan aladina. Jadi isim inanya hanya di kiri, di kalimah. Sedangkan di jumlah atau kita ini di kalimat kita ini di nahu nanti namanya isim ina itu adalah mubtada gitu, adalah mubtada. Sedangkan nanti khobar ina adalah khobar. Cuma khobarnya nanti di bawah. Nah, khobarnya itu di bawah. Sampai dengan kolilan isim ina ini atau yang disebut mubtada itu satu sampai bawah sampai kolilan itu adalah masih mubtada di mana
aladinanya itu diteruskan dengan fiil yaktubu. Nah, yaktubu ma udah betul, ada fiil fa'il maf'ul bih udah betul juga. Cuma maf'ul bih yang ini ya ma apa yang mausul, maka dia punya silah. Silahnya itu nomor 5. Biar fiil fa'il lagi. Jadi si fiil fa'il itu bagian 5 itu bagian dari 4. Nanti dikasih warna berbeda, itulah kira-kira. Jadi ini masih satu kesatuan, bagian dari nomor 3, 4, 5, 6, 7 sampai kolilan. Itu semua adalah sampai nomor 8 Alkitab. Mana Alkitab? Turun ke bawah. Turun ke bawah sedikit. Saya Pak ya. Sampai, Turun ke bawah dikit Pak ya. sampai Alkitab. Sampai Alkitab. Sampai di sini itu adalah satu kalimat. Ada fiil fa'il di mana maf'ul bihnya punya fiil lagi, yaitu tadi apa namanya anjalat dan seterusnya. Jadi ada anak kalimat. Nah, Pak Ibron itu ingin melihat mana kalimat, mana anak kalimat. Karena ada 2 fiil berjajar, ini apa hubungannya? Hubungannya adalah ada mausulnya tadi, ada silahnya. Sampai di sini ditambah oleh si wa. Wa-nya itu adalah kemudian juga dia maktub ke tadi sudah betul ke yaktubu. Kalau itu maktub ke yaktubu berarti fiil fa'il di sini masih satu kesatuan sampai kolilan begitu. Dan sampai di situ nggak ada masalah. Kalau itu semua dari satu kesatuan yang dimaksud dengan sebagai mubtada gitu. Mubtadanya adalah berupa tadi mulai dari mausul aladina yaktubu ma anjalallahu minal kitabi. Nah, sampai di situ tapi karena ada wa disambung lagi wa yastaruna bihi sama nangkoli. Sampai di situ itu boleh jadi mubtada, tetapi di dalam mubtada itu ada fiil fa'il di mana fiil fa'ilnya punya anak lagi fiil fa'il. Jadi apa yang dituliskan Pak Aruf udah betul, tetapi mengakibatkan di sebelah kanan karena tidak dikasih warna, tidak dikasih dipilah, mengakibatkan Pak Imron jadi bingung mana anak kalimat, mana ibu kalimat. Sedangkan Pak Fauji beranggapan bahwa seluruh kata mulai dari nomor 2 sampai kolilan itu nomor 14 sampai 13. 2 sampai 14 itu satu 13 Pak. Sama sudah betul, dikasih warna abu. Nah, sedangkan Uji bilangnya itu semua yang abu adalah mubtada. Kenapa mubtada? Karena nanti ada khobar ina yang Pak Aruf ke bawah, yang warna hijau. Nah, Pak Aruf itu di bawah lagi ada warna hijau, itu adalah mubtadanya. Itu khobarnya Pak Aruf sudah buat juga di situ. Terus naik ke atas sedikit, naik ke atas Pak Aruf. Pak Aruf sudah buat juga itu khobar ina, betul. Ini udah berdiri khobar ina. Nah, mubtada isim inanya yang atas, yang si abu itu semua isim ina. Yang kita definisikan di KBI, kalau di kalimat itu namanya mubtada gitu. Sebentar Pak Aruf, sebelum membahas yang hijau, jadi itu kesimpulannya sampai 13. Sebelum membahas yang hijau, gambar yang Pak Aruf yang sebelah kanan ini saya kasih warna. Saya kasih Pak, dari mana warnanya Pak? Dari mulai nomor 2 ke 13. Itu warna saya tunjukkan Pak Aruf, nanti Pak Aruf. 2 sampai 13 nggak usah Pak. Saya bikin gini. Oke, mau warna apa Pak? Oh, bukan semua itu sudah betul, semuanya satu warna udah betul. Cuma udah betul satu warna. Satu warna, tapi warna sebagai mubtada. Nah, di mana mubtada tadi memiliki kalimat, memiliki anak kalimat yang dikatakan sebelah kanan Pak ini jumlah ini tidak kelihatan. Karena contohnya di sini ada isim ina, ada fiil fa'il, ada maf'ul bih. Kembali lagi ke fiil fa'il. Hubungan antara 4 dan 5 apa? Nah, tidak kelihatan kalau warnanya satu. Di sini harus warna-warni di bagian jumlah, gitu. Jadi kalau saya sekarang yang mau diwarnain yang mana dulu Pak? Karena saya nanti baru saya akan coba counter yang mengenai jumlah dan mengenai mubtada. Oke, sebentar. Saya warnain dulu Pak. Saya kasih ya. Saya kasih nih contohnya. Terlihat? Oh, saya kalau terlihat? Ada, Pak. Terlihat di layar? Ada, Pak. Terlihat Pak. Bentar.
Nih, Bisa diperbesar, Pak. Kecil sekali. saya harus sampai kolilan biar kelihatan. Ya, kalilan. Nih, kolilan itu berapa? Kolilan 14. 13. kalau saya Pak Aruf 14. 13 karena anzalallah itu Pak Aruf gabung gitu. Harusnya 2 nomor itu, Pak. enggak, Oke, 14, Pak. 14. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Ina di sini ya, Ina membutuhkan isim Ina. Kalau Aladina tadi betul mausul, ini adalah isim Ina. Isim Ina inilah nanti yang menjadi anggota daripada Aladina itu adalah fiil fa'il. Yang sampai di sini, yang kotak hijau. Fiil fa'il maf'ul bih ini. Cuma kotak hijau aja. Itu adalah anggotanya Aladina. Yaitu siapa? Silahnya itu. Aladina, mausul, silahnya itu yaitu di bawahnya. Tetapi si warna hijau ini tadi yaktumuna itu fiil fa'il. Kemudian ma menjadi maf'ul bih. Tetapi maf'ul bihnya ini sebagai mausul juga silahnya anjalalahu minal kitab. Berupa apa? Berupa kalimat sempurna warna biru. Fiil, fa'il, hal itu warna biru. Harus sudah betul fiil, fa'il, hal itu satu sama sudah. Cuma ini harus dijadikan satu kalimat yang sempurna. Tapi kalimat sempurna fiil, fa'il, hal ini adalah bagian daripada si mausulnya which is dia adalah maf'ul bih bagi si fa'il, fiil, fa'il yang hijau. Fiil, fa'il yang hijau itu berhenti sampai di Alkitab. Tapi berhubungan dengan fiil fa'il yang di bawah satu kalimat sempurna lagi sampai kolilan, fiil fa'il maf'ul bih yang tadi Pak Aruf bilangnya goiru sorry, kemudian ada maf'ul bih. Ini kalimat yang lain juga sempurna warna hijau. Tetapi hubungan antara hijau atas dan hijau bawah ada wawu nomor 9, ditulislah maktub. Jadi kalau ada 3 kalimat, ini 3 kalimat sempurna nih di kanan ini. Kalimat pernama warna hijau, tetapi punya anak kalimat warna biru. Karena kalimat warna hijau tadi dihubungkan oleh wawu menjadi kalimat yang hijau lagi di bawah. 2 kalimat ini yang sempurna yang sudah punya kalimat anak kalimat biru itu satu kesatuan baru mubtada isi ina. Makanya disebut isim ina. Nanti oleh Pak Aruf dikasih warna yang berbeda. Pak Aruf sudah buat juga. Di 15 mulai ulaika, ini jadinya menjadi khobarnya semua ini. Tapi khobarnya terdiri dari kalimat sempurna lagi. Yang terdiri dari mubtada khobar. Nanti punya anak kalimat lagi. Gitu maksudnya Pak Amron ingin lihat itu. Begitu. Silakan kembalikan ke Pak Aruf. Ke gambar Pak Aruf. Ya kan Pak Aruf? Ya. Ya. Saya kembaliin ya. Punya saya terhapus tadi ya. Oke, sebentar. Munculin lagi aja. Saya nggak paham, munculin lagi aja kata Pak Musib. Oh ini besar ini Pak ya? Share lagi maksudnya. Oke. Karena tadi saya share, sekarang share lagi Bapak. Oke Pak Musrif. Ya. Saya melihat pola Pak Musrif itu akan menjadi pola jumlah. Sedangkan pola jumlah kalau digabungkan ini nanti akan ketemu dengan silah mausul Pak. Silah mausul itu tidak berirob. Nah, jumlah itu ada kaidah sendiri. Nah, jumlah. Makanya di sini kalau fiil fa'il dengan aid ini akan menjadi silah mausul. Itu kaidah sendiri. Nah, kalau digabung dari mulai sini dan sini itu akan menjadi lain. Nah, seperti misalnya tadi Pak Musrif mengatakan isim sampai ke bawah itu adalah mubtada. Nah, mubtada itu akan berirobnya rofa, akan berirob rofa. Sementara di sini adalah ada yang tidak berirob dan ini sehingga bagi saya ragu Pak gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian kalau isim dijadikan mubtada
itu Pak Muslim mengatakannya berkaitan dengan kesepakatan. Nah, sedangkan saya ingin paham kaidahnya di mana gitu, nah Pak. Jadi Pak Aruf, hari ini kita belajar namanya nawasik. Betul. Nawasik itu ketika kita berbicara ina, maka mubtadanya ina disebut isim ina itu harus nasob. Dan kemudian khobar inanya rofa. Kalau namanya mubtada khobar itu harusnya rofa dan rofa. Itu normal. Maka disebut nawasik, perusak. Apa yang dirusak? Rusak itu kaidah. Kaidah daripada mubtada khobar yang harus rofa-rofa dirusak oleh ina menjadi nasob dan rofa. Isim ina itu nasob. Al-zina dengan anak buahnya ke bawah itu adalah diharokati nasob. Begitu. Itu yang disebut sebagai mubtadanya. Mubtadanya dari ina atau disebut isim ina itu sama. Isim ina itu mubtadanya ini. Gitu. Nah, jadi ini hanya Pak Imron minta ada warna di bagian jumlah itu aja, tetapi pewarnaannya seperti yang saya berikan tadi. Contohnya begini, coba kita terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang itu belum selesai. Itu dia mubtada memang orang yang. Tapi orang yangnya itu berupa kalimat. Yaitu apa? Mereka yang menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Maf'ul, yaitu apa yang. Apa yang juga ternyata ngegantung. Karena dia mausul. Punya kalimat sempurna apa yangnya itu. Allah menurunkan dari kita. Nah, sampai situ barulah itu sempurna. Tapi dua kalimat. Asalnya fi'il fa'il maf'ul bih, tetapi maf'ul bihnya punya anak kalimat fi'il fa'il maf'ul bih juga. Begitu. Tapi penghubungnya adalah mausul dan sila. Sehingga warnanya tadi dipilah oleh saya gitu. Itulah metodenya untuk mengetahui kalimat ini. Sehingga satu kalimat sempurna di bagian atas, orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah menurunkan dari kita, sampai selesai di situ. Tapi kemudian ada dihubungkan lagi. Orang-orang yang mereka menjual menukarnya dengan harga yang sedikit. Itu baru sampai di situ. Itu baru mubtada. Gitu. Baru aladina. Nanti diterangkan di bawahnya. Yaitu sebagai khobarnya. Gitu. Nanti Pak bilangnya adalah khobar ina. Udah betul Pak Aruf. Ini cuma masalah di jumlah aja. Warnanya harus ada dipatah-patah lagi gitu, tidak satu kesatuan. Di sebelah kiri Pak Arif udah betul, ada silah mausul, nanti ada jar majrur, ada silah mausul, udah betul. Tapi di kanan belum cukup menggunakan garis-garis gitu, pakai pemotong-pemotong. Ada apa penggantung, satu gantung kemana, satu konek kemana. Mausul dengan silah itu harus ada gantungannya, itu aja sebetulnya. Wau dengan atopnya gitu, atop maktub. Jadi artinya disimpulkan 1 sampai kulilan ini udah clear. Hanya tinggal pewarnaan di jumlah begitu. Sekarang tinggal yang warna hijau yang bawah itu Pak Aruf. Baik Pak. Tinggal yang hijau. Boleh Pak? Silakan. Nah, tinggal yang hijau yang 14 ke bawah. Ulaika, mereka itulah. Ini isim saroh, marifah, mabni fatah. Sebetulnya kita jelas aja isim saroh aja ya Pak ya. Ya. Ini sebagai mubtada. Kemudian yakuluna, mereka memakan. Nah, mereka memakan yakuluna berasal dari akala. Jadi ini fi'il mudhari yang W3. Ada subutun nun masih, ada af'al khamsah. Fi'ilnya domir wawu jam'ah hum. Saya di sini fi'il fa'ilnya ini fi'il apa namanya jumlah fi'il fa'ilnya itu fi mahali rofa sebagai khobar Pak. Nah ini jumlah fi'il fa'il rofa itunya sebagai rofa dan itu sebagai khobar. Jadi kalimat mayakuluna itu sebagai khobar. Ini jumlah. Khobar apa Pak? Betul. Itu dari ulaika ya? Enggak dari ulaika. Ulaika itu mutada. Iya, betul. Ini sebagai khobar. Khobar dari apa gitu? Khobar dari ulaika, betul. Setuju saya. Setuju kalau itu. Saya kemudian di bawahnya, di kanannya masih ada satu lagi khobar. Nih, khobar apa ini? Ini khobar ina. Jumlah khobar, jumlah mubtada dan khobar. Ini di jumlah mubtada dan khobar ini sebagai khobar ina. Berarti ini
Ini yang bedanya itu ini yang harus di kiri gitu ya Pak ya? Bukan, Pak Ya, Fauzi. betul. Khobar ina ini kan harus di kiri Pak. Enggak. Sebentar. Ya, Begini. betul. Pak Arif itu betul. Di kanan itu ada mubtada ulaika, ada khobar ma ya'kuluna. Tapi mubtada khobar yang barusan itu adalah kalimat sempurna berupa khobar dari 1 sampai 13-nya Pak Aruf. Cuma Pak Aruf nulisnya masih khobar ina. Khobar yang ina ini kalau Pak Fauzi mintanya di kiri, sedangkan di kanan khobar doang. Gitu aja bedanya. Ya, Oke. betul. Terus Pak Aruf, udah betul. Baik. Siapa ya? Terus, Kenapa? enggak itu bocor aja itu bocor. Oke. Fi butunihim. Artinya dalam perut mereka. Itu fi ada harfu jarin tadi ya. Yang membuat muta'adi akala Pak. Jadi memakan kan. Mereka memakan. Nah. Kemudian butuni. Ini isim jamid. Nah, apa namanya? Di sini sebagai jar majrur yang muta'alik fi butuni, jar majrur yang muta'alik ke mana? Ke yakuluna, masih ke atas. Yakuluna. Oke, yakuluna tuh. Iya, udah betul. Nomor 15. Nah, kemudian isim jamid yang mubtada dengan him domir mutasil itu menjadi maf'ul bih dari yakuluna ini. Oh, kalau ini jar majrur muta'alliq ke yakuluna, dia ke fiilnya. Nah, ila kecuali melainkan adalah adatul istisna. Saya ketemu lagi di sini tidak ada mustasna minhu, sehingga nar ini api itu yang isim jamid ini merupakan mutsana mughfaroh. Kita udah 2 kali kemarin ketemu ini sebagai maf'ul bih karena secara kaidah ila ini menjadi tidak berfungsi. Nah, maka ini sebagai maf'ul bih. Nah, ciri-cirinya daripada ini ada mad di atas, yaitu jadi huruf istisnanya yang munyab, yang gue munyab. Oke. Nah, kemudian saya lanjut. Wa atau la tidak, ini nafiyah. Yukallimu berbicara kepada. Nah, ini fi'il mudhari wajan 13 marfu. Saya belum dapat fa'ilnya di sini. Mereka, itu dhamir mutasil sebagai maf'ul bih. Nah, Allah di sini lafaz jalalah li tajdim sebagai fa'il marfu daripada yukallimu. Nah, ini jumlahnya fi'il fa'il karena ada atof fi'il fa'il maf'ul ini matuf ke yakuluna. Iya. Oke. Nah, yauma qiyamah, yauma ini adalah hari dorob zaman. Qiyamah adalah isim jamid majrur. Dorob majrur muta'alliq ke yukallimu, ke sini ke yukallimu sebagai maf'ul fih yang menegaskan adanya tempat, menegaskan adanya dorob fi, maf'ul fih. Kemudian wa yuzakkihim dan tidak mensucikan, wawunya atof, la-nya la tidak, zakihim fi'il mudhari mukodaro. Ini fa'il domir mustatir jawaz huwa. Domir mustatir jawaz huwa ini adalah ke Allah baliknya. Jumlah fi'il fa'il itu jumlah fi'il fa'ilnya dimaktufkan ke yakuluna, Pak. Ke yakuluna. Ya.
Dan ini himnya sebagai maf'ul bih. Kemudian wa dan saya selesaikan sempurna aja. Atof lahum jar majrur bagi kalian. La huruf jar, hum domir mutasil, jar majrur muta'alliq ke mustaqirun ada sebagai khobar muqaddam. Ya. Adabun siksa isim jamid masdar, alimun yang pedih isim mustaqbal, naat manut ini sebagai mubtada muahor. Nah, matuf semuanya ini ke yakuluna. Sampai di sini Pak, selesai. Ya, oke, betul. Jadi pada prinsipnya ini untuk Pak Fauji maupun Pak Imron, untuk Teh Yanti, pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Pak Aruf itu sudah benar, cuma cara penulisan dan penempatannya berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini. Jadi mari kita lihat misalnya pada saat Pak Aruf naik ke atas sedikit, Pak, ke awal, ke 15 tadi ya. Nah, ke sini. Di sini Pak Arif sebetulnya di hijau sudah bagus nih. Pakai mubtada khobar, tapi kemudian mubtada khobarnya pakai kotak, kemudian menjadi bagian daripada khobar ina. Gitu ya, udah bagus. Tadi waktu di abu tidak melakukan itu. Harusnya di yang abu tuh melakukan, malah ada yang namanya anak kalimat. Nah, berhubungan ke bawah, nanti juga ada kejadian anak kalimat. Contohnya misalnya, maknya, napinya mubtada khobar tadi, berikutnya tiba-tiba ada fi'il fa'il hal maf'ul bih. Itu sudah oke. Cuma Yang mana Pak? ya, yang itu. Nah, misalnya naik ya, ini kan khobar sudah naik sedikit. Ya. Nah, ini kan khobar di atas. Kemudian di bawahnya di sini fi ada butunihim. Itu kan jadi kalau Pak Arif bilangnya itu tetapi kemudian dijadikan maf'ul, padahal maf'ulnya sudah ada, itu akan naro di bawah itu ya, naro itu maf'ulnya. Jadi itu boleh jadi hal karena jadi seolah-olah tambahan fi butunihim. Nah, sementara tulisan fi butunihim kalau bagian dari khobar itu dibagi jadi 3, jadi fi sendiri, butuni sendiri, him sendiri. Karena membuatnya 17 satu biji fi butunihim gitu. Nah, itu kemudian ke bawah, tolong ke bawah. Di sini ditulis oleh Pak Aruf fi'il fa'il maf'ul. Sementara kita biasanya fi'ilnya sendiri, yukallimu itu fi'il. Kemudian nanti fa'ilnya akan ketemu Allahu gitu ya di bawahnya gitu ya. Nah, fi'il fa'il kemudian maf'ul bihnya ila turun misalnya turun lagi ke bawah ke la yukallimu. Nah, la yukallimu ke atas sedikit. Nah, di situ kan ada Allahu, harusnya dia kan sebagai fa'il. Di sini Pak Arif itu nulisnya fa'il marfu'nya di kiri, kita biasanya di kanan, gitu ya. Fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar di kanan. Sedangkan yang di kiri itu bukan fa'il di situ, gitu ya. Nah, jadi ini hanya penulisan, penempatan. Karena kalau kita menerjemahkan dari i'robil Quran, memang menempatkan ke sini nggak mudah. Bisa di kiri, bisa di kanan, dihubungkan. Jadi Maaf Pak Musib, saya nggak nerjemahkan dari i'robul Quran Pak. Bukan, nanti i'robul Quran akan begini seperti Pak Ya, seperti Pak saya Arif nerjemahkan sendiri ya. Ya, di dalam i'robil Quran akan begini, tetapi waktu mentransfer ke gambar itu sulit gitu ya. Nah, saya tunjukkan ke saudara-saudara sekalian yang sudah Pak Arif buat, itu dikemas dalam gambarnya KBI. Sebentar, saya kasih ya. Nanti Pak Arif bisa masuk lagi. Oke, saya kemas seperti ini. Sudah terlihat di layar? sudah. Ya. Nah, lihat. Kan tadi Pak Uji punya hutang. Mana Pak Fauji? Pak Ya, Fauji Pak. punya hutang. Hutangnya di sini ada Kaladina dengan anak buahnya, Ya. ada sampai Kolilan. Sampai Berarti Kolilan, ya. harus dibayar, harus dicari khobarnya. Tadi sudah membuat khobarnya. Tapi di Ya. sini
tulisnya Pak Aruf, tulisannya khobar ina. Harusnya kalau di kanan cukup khobar saja. Khobar inanya cukup di kiri gitu ya. Kalau mau dituliskan di sini ulaika, di sini bagian daripada khobar inanya isim isyarah ulaika ini. Mulai di sini adalah khobar ina gitu ya. Khobar ina. Tetapi si khobar ina itu tidak berdiri sendiri, panjang sampai bawah. Sampai selesai. Panjang dia ke bawah ya. Itu khobar inanya. Yuzakihin ya, sampai yuzakihin. Ya, sampai Dan yuzakin. ini Pak, Bapak Musrif, Ya, ulaika ini kan kelihatan nih, ulaika ini mubtada, kemudian panjang ke bawah khobarnya kan. nah, Ma itu jadi Khobarnya khobar tapi juga panjang ke sampai bawah yuzakihin. gitu kan. iya betul. Jadi mubtada. Khobarnya juga sampai Ulaika. yuzakihin. Tapi dihubungkan dengan maknanya itu khobar, tetapi khobarnya sampai ke bawah juga, sampai tamat juga. Ke bawah betul ya. Sampai ke situ khobarnya. Yuzakihin. Jadi ini kalimat sempurna Sampai juga. him. Khobar, tetapi si mubtada khobar itu ternyata di sini ada fiil fa'il terdiri dari atau khobarnya itu adalah terbentuk dari fiil fa'il hal maf'ul bih. Tadi Pak Arif di sini menggunakan maf'ul bih, kalau saya menggunakan ini hal sebagai fi butunihim karena ila naronya itu kan sebagai maf'ul bih. Jadi ini perlu, kenapa ini jadi anak kalimat si bagian khobar ini. Khobar, Tetapi ini tidak sendiri, digabung oleh wa. Tadi kata Pak pakai yakuluna, itu betul semua konat ke yakuluna. Kalau ke yakuluna ini sebagai satu kalimat, maka kalimat berikutnya si biru juga harus sama. Dan sampai mana? Fi'il, maf'ul bih, fa'il, Allahu jadi fa'il, ini maf'ul fih. Tadi sudah betul juga Pak Aruf. Ini anak kalimat juga. Anak kalimatnya ini dihubungkan oleh waw. Maka dihubungkan lagi oleh waw berikutnya. Anak kalimat lagi, warna biru juga satu level. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Begitu sampai di sini. Kemudian ada waw lagi. Tapi bukan fi'il fa'il maf'ul bih, tetapi berupa kalimat apa? Mubtada khobar. Tetapi khobarnya didahulukan. Tadi Pak Arif bilangnya khobar mubtada. Udah betul mubtada mu'akhor. Tetapi ini hubungannya wawunya ini bukan beda dengan yang atas. Kalau yang atas tuh yukalimuna karena sama-sama fi'il. Kalau yang ini khobar itu satu kalimat ini maktubnya terhadap yang pertama. Tapi tetap dia dihubungkan. Seluruh yang 1, 2, 3, 4 anak kalimat ini adalah khobar dari mubtada. Mubtada yang ulaika. Mubtada khobar yang ini adalah menjadi khobar inanya dari isim ina yang atas yang kita sebut sebagai mubtada. Jadi ini kalimatnya sebetulnya walaupun panjang ini satu kalimat sempurna, hanya satu mubtada khobar satu ina. Gitu. Itu gambaran yang sebelah kanannya. Yang dilakukan sudah betul di bagian sininya. Cuma tidak dikasih warna yang berbeda antara atas dan bawah dan seterusnya gitu. Tapi dalam bentuk tulisan persis seperti irobil Quran. Kalau kita baca seluruhnya dalam bentuk kata-kata tapi tidak dalam bentuk visual. Nah tujuan kita di dalam KTI ini adalah memvisualkan dari sesuatu yang berbentuk kata-kata menjadi gambaran mana hubungan bapak, anak, cucu, gitu aja. Saya kira yang untuk 174 itu sudah clear dari Pak Aruf juga, cuma kita harus model memahaminya berbeda. Silakan. Sebentar tanya Pak Musrif nanya itu yang terakhir itu yang paling bawah itu walahum azabun alim itu matofnya lain kan dengan yang biru di atasnya mungkin ya Pak ya. Apakah itu bisa istinaf? Karena kalau yang itu adalah fiil kepada fiil. Kalau ini satu kalimat, makanya maktubnya berupa kalimat. Maktub ke kalimat juga 17 sampai 22 yaitu kalimat yang pertama ini. Oh, yang di atas. Tadi adalah wawunya itu kepada sesama fiil. Kalau ini enggak kepada kalimat. Kalimat ini. Itu dua-dua karena ini kalimat mufidah, yang ini kalimat mufidah juga gitu, masih berhubungan. Gitu. Ini nggak mungkin ini ya Pak. Wa yang nomor berapa ini? Walahum adzabun alim itu, wawunya tuh nggak mungkin istinafiyah ya Pak? Ini istinafiyah. Jadi kalau dia istinafiyah, khobar muqaddam sama mubtada muakhir itu jadi sendiri gitu Pak? Ya memang bisa saudara begini. Maksud saya gitu.
Kalau maunya ini istinafiyah, berarti ini garisnya muncul sampai kanan. Iya, betul. Nanti dalam terjemahannya berbeda nanti dalam maknanya. Sampai kalau sudah Allah tidak menyapa mereka pada hari akabah dan tidak akan menyucikan mereka, maka cerita yang ini, yaitu mereka mendapat siksa yang pedih itu bagi seluruh cerita dari Ina. Iya, betul. Nah, sementara itu di bagian sekarang hanya tinggal coba lihat di dalam ceritanya, apakah kalimat ini masuk ke grup bawah, ke khobar, atau masuk menjelaskan mubtada khobar. Tinggal itu aja. Kalau menjelaskan mubtada khobar, maka ini istiqnaf. Gitu. Kalau itu istiqnaf, kalau itu tidak menjelaskan hanya tidak keseluruhan, tapi hanya turut menjelaskan seperti yang ini. Contoh kita baca aja di sini misalnya yang mubtada khobar yang belakang. Ulaika, mereka itu, gitu ya. Ya. Tidak memakan, mereka tidak memakan di dalam perut mereka kecuali api. Sebetulnya mereka hanya menelan api neraka di dalam perutnya, gitu ya, diterjemahkannya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Ini cerita semua satu kesatuan sampai di sini si Khobar. Sedangkan mubtadanya sesungguhnya, mubtadanya apa? Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat, yang menukarkannya dengan harga murah, dijawab barusan. Bagi Mereka hanya menelan api neraka di dalam perutnya. Allah tidak akan ini dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Gitu. Masih satu kesatuan. Kalau berprasangka bahwa ini tersendiri, nanti ini sampai ke kanan. Tetapi khobarnya berhenti di nomor 33 gitu sampai him. Jadi Gitu. ini yang lahum azabun alim ini tidak maktuf ya Pak ya. Kalau dia misalnya sendiri kan dia tidak maktuf berarti kan? Iya. Kalau dia tidak Tapi maktuf berarti dia bercerita mengenai keseluruhannya gitu Pak. betul, bercerita keseluruhannya. Salah satu contekannya, Teh Yanti nanti lihat. Teh Yanti biasanya nyontek dari sini. Ini tandanya apa nomor 33 setelah him? Itu bukan kodan lam. Kalau kodan lam itu berarti berhenti kalimat tersebut dan itu gitu. gitu. Ini salah satu contekannya. Ini belakangnya apa? Contoh misalnya di Kolilan, mana Kolilan? Nah, Kolilan ini apa? Itu tidak boleh berhenti. Oh, ini sebagai contekan bahwa ini kalimat belum selesai. Belum selesai ya. Nah, jadi ini masih sambung gitu sampai di sini gitu. Ini belum ketemu polanya gitu. Jadi salah satu contekannya adalah itu. Jadi tanda ja itu boleh berhenti, boleh. Tapi ja ini kan boleh berhenti Pak. Ada jimnya Pak. Ya boleh berhenti, boleh disambung kalau itu. Iya betul. Boleh berhenti sempurna. Boleh berhenti, boleh. Jadi ada dua tafsir ya Pak ya? Ya betul, itu makanya saya tadi kalau mau istiqna diperbolehkan tapi dengan makna yang berbeda cara maknanya. Gitu aja. Oke. Tapi kan memang maknanya kembali lagi ke atas itu kan, ke alazina. Sebetulnya hum-nya itu kan alazina yaktumuna itu. Orang-orang yang menyembunyikan dan orang-orang yang menjual itu kan, yang hum-nya itu. Bagi mereka itu ya. Iya. Oh, jadi menurut Ibu, halo Bu? Halo. Ya, menurut Ibu gimana? Enggak, menurut saya hum-nya itu kan kembali, hum itu kan Pak kembali ke alazina yaktumuna itu kan, orang-orang yang menyembunyikan dan orang-orang yang menjual. Itu kan hum-nya itu kan. Iya, tapi juga sebenarnya hum-nya juga bisa lihat di setelah Kolilan ulang ikat mereka itu. Ini kan penjelasan. Nah, ulah ika itu memang kembali lagi ya ke atas. Iya, itu sebagai mubtada khobar tapi Bu. Iya, betul. Kan hubungannya mubtada khobar. Jadi dia adalah miliknya si khobar. Karena titiknya akan ke atas oleh si mubtada khobar. Gitu. Mangga silakan Pak Arif 175. Baik Pak. Sebentar, saya masih share dulu Pak ya. Ya. Sebentar, masih share dulu. Oke, bentar. Oke, saya. Waduh, kok nggak mau dia? Mau dia. Udah kok. Udah Pak. Nah, masuk dia. Alhamdulillah.
Al-Baqarah ayat 175. Ini tetap nyambung dari 174 karena masih ada yang nunjuk nih. Allah nunjuknya. Ulaikal ladzina istarau dolalata bil huda wa adzaba bil maghfirah sama asbarahum alan nar. Itu yang 175. Saya sambung langsung karena ini dua saya pakainya. Kita sambung langsung ke dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi siqaqim ba'id. Oke, mohon maaf, tetap masih sama Pak Musrib. Saya rupanya mesti lebih utak-atik lagi. Satu, dari ayat 175 dulu. Ulaika, mereka itulah, isim isyarah, sebagai mubtada. Belum kelihatan Alladzi- Pak Aruf. Kenapa Pak? 175-nya nggak kelihatan. 75 kurang atas. 175 kurang atas. Iya, Nah, geser ke itu atas, Pak. ulaika, naik ke atas. Nah, oke ya. Belum bergerak, Pak. Belum geser, Pak. Belum geser dia. Belum bergerak. Ya. Freezing kayaknya. Freezing, Pak. Freezing. Masya Allah. Ntar saya keluar dulu kalau gitu Ya, Pak. keluar dulu, Kak, terus masuk lagi, coba. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya masih bergerak ini. Ntar saya buka dulu aja di ini saja di saya di iniannya. Iya, Bapak harus buka dulu, udah buka baru di share, baru pilih share. Saya live dulu Pak ya. Kok Pak, keluar ya? dulu? Pak Aruf keluar dulu kayaknya. Pak, Aruf keluar Nanti dulu. susah lagi masuknya. Masuk lagi, Pak. Bentar. Oke, bentar. Kita tunggu Pak Aruf masuk. Biasanya susah masuk. Gimana? Apa perlu saya tunjukkan dulu punya saya sambil nunggu Pak Aruf? Boleh Pak, boleh Pak. Nunggu Pak Aruf ya. Oke, nanti saya keluar kalau Pak Aruf udah masuk. Baik. Oh, udah masuk Pak, ada salah Udah masuk, udah salah masuk. 69. Saya keluar lagi kalau gitu cepat. Nah, silakan Pak Aruf, di share. Belum ini Pak, saya belum di koos. Oh, Koos. Kos lagi. Iya. Oke, siap Pak Aruf, tenang. Sudah Pak? Belum? Belum. Masa? Nah, udah. Udah dong. Ini dia. Silakan. Tuh, ada apa keluar? Sudah ada. Udah? Udah. Belum muncul tapi tulisannya ya. Udah ada. Udah ada ya. Udah ada. Oke Pak. Ini udah dibaca. Sekarang satu. Ulaika, mereka itulah isim isyarah sebagai mubtada. Ya. Alladzina, orang-orang yang masih isim mausul khos marifah mabni fatah sebagai khobar. Ya. Nah. Kemudian istarawu, mereka membeli, ini fi'il madi W1 mukodaroh. Mukodaroh, salah lagi mukodarun, boleh mukodar mabni ala domi dan Ini juga wazan 8 ya Pak. kenapa Bu? Wazan 8. Oh jam 8. Ya, Istarau itu Pak. Ada tanya loh Pak. Ya, Kalau aslinya kan syaro. Syaro ya. Ya. Saya kemarin masih menganggap satoro. Itu sebentar dulu, saya lupa dulu ya. Oke, maafin istilah. Fa'il domir mustatir zawaz kemudian ini jumlah fi'il fa'ilnya adalah silah mausul. Maka do'aid kembali ke aladina. Ini huma lagi. Apa lagi ya? Kemudian 4 itu dolalata, kesesatan. Ini adalah isim masdar.
dari dola mansub sebagai maf'ul bih. Bil huda, dengan petunjuk. Nah, salah satu ini adalah baknya, bi-nya itu adalah jar, tapi dia mempunyai adalah jar iwad namanya. Dari ituan jar ba itu adalah iwad, yaitu tukar dalam tukar menukar. Ini digunakan dalam tukar menukar. Jadi aladina, al-huda isim maksur majrur muqaddarah. Jar majrur muta'alliq ke istarawu. Istarawu ini sebagai hal. Ya, betul. Oke. Kemudian waw atof al-adaba ma'tuf ke dolalata Betul. bil magfirah dengan ampunan. Nah, bil magfirah ini ada jar iwad juga, akan karena ada tukar menukar kan. Magfirah itu isim masdar majrur, jar majrurnya mengenai ke istarawud. Oke, Pak. Sebelum ke bawah, Pak, sebelum ke bawah, naik ke atas sedikit. Nah, jadi pasti Pak Imron akan bertanya, ketika dolalata itu maf'ul bih, bil huda itu hal, turun ke bawah, Pak, turun ke bawah, nomor 6, ada atop dan disebut maktub ke dolalata, maka Dia juga itu namanya atau status di kanannya sama dengan di atas. Berarti ini pun adalah maf'ul bih. Di kanan Di itu dolalata. di Ya, bawah ya, ya. kanannya ditulis begitu juga. Nah, ini kan jadi di sebelah kanan dolalat. Nah, itu maf'ul bih di copy ke bawah ke al-adaba gitu maksudnya. Nah, Iya. baik, Terus Pak. kemudian bil ada Ah, juga di copy lagi sebagai hal gitu karena dia kan sudah maksud gitu. Itu aja. Oke. Pak. Kemudian silahnya, Pak. sip. Kalau Nah, dia fiil, kemudian ada maf'ul bihnya. Kalau fiilnya silah, maf'ul bih kan ikut silah juga, Pak. Yang mana fiilnya silah, Pak? ya, yang atas. Jadi Silahnya Aladina ini kan silah, Pak, silah mausul. ya ya, silahnya satu Yang kalimat. maf'ul bihnya, Pak. ya, Maf'ul jadi bihnya. jadi Pak. begini Pak Arif, kaidahnya. Biasanya kalau kita belajar hanya aladina install cukup selesai itu satunya mausul satu silah selesai. Begitu juga di dalam i'rabil Quran ditulisnya gitu silahnya itu istaru aja. Setelah kita belajar seluruh pekan 48 pekan di tamat kita ber-KPI, yang disebut silah itu harus kalimat sempurna. Nah, Pak Fauji bilang tadi, kalau ngelihat 345 itu istaudul bil huda fi'il fa'il maf'ul bih itu satu kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu semuanya adalah silah. Gitu maksudnya Pak Fauji. Jadi garis silahnya turun sampai ke bawah. Tetapi Sampai ke majurnya harus geser ke kiri. Ya itu susah memang. Boleh, boleh Pak. Jadi kalau sebagai apa namanya silah fiil fa'il dan hal ini masih bisa itu Pak. Ya. Karena itu merupakan rangkaian daripada suatu fiil. Ya. Itu Pak. Ya. Teruskan ke bawah. Udah betul. Sekarang baru gantian ini yang Baik. Pak. Fa itu ada istinaf. Nah, ma. Nah, di sini ini ma ketemu dengan ma yang kaidah lain, yaitu ma isim nakiro. Ini alangkah tuh alangkah misalnya itu. Ini ma tuh ada isim nakiro, takjub. Fi mahalinya rofa dia. Nah, ini sebagai mubtada. Kemudian isbarohum sangat tahan sambungan dari alangkah tadi. Asbaro itu fi'il madi jamid. W7 karena ada hamzah di depan fa fi'il. Fi'il mustatirnya wujub. Ya. Nah, fi'il fa'il khobar. Sebetulnya di sini khobar fi'il fa'il dengan maf'ul ya, Pak. Ya. Domir mutasil mansubun ini saya panjangin kan khobarnya. Fi'il fa'il maf'ul ini adalah khobar. Nah. Bukannya sampai ke bawah tuh. Sampai ke al-nar. Sampai hal, ya. Sampai ke hal.
sampai ke hal. Khobarnya sampai ke hal, Pak. Iya. Ya, jadi maksudnya Pak Arif dulu membuat gitu. Belum apa? Maksudnya sebagai apa di kanan? Nah, ini dikasih sebagai hal. Tetapi mubtada, khobar dan hal ini adalah mubtada, mana tadi? Fi'il, fa'il, maf'ul, hal. Ini harusnya halnya di sini adalah khobar sampai bawah gitu maksudnya Pak Aruf tadi. Iya. Ya khobar sampai bawah, cuma garisnya masih ada gitu. Tapi ini fi'il, fa'il, maf'ul, hal. Halnya itu di kiri malah kalau Pak Aruf. Iya. Tambahin kolomnya. Ntar Pak, saya ini dulu. Ini saya tar. Nah, tadinya udah saya gabung nih Pak. Atau Iya, nggak iya. usah digituin, nggak usah digituin ya. Gabung Enggak. aja udah. Ya karena khobarnya berdiri tegak dari 10 ke 11. Khobarnya semuanya kan Pak Aruf. Nah, ini khobarnya maf'ul, adalah dan fi'il hal. fa'il dengan maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan hal. Ya. Halnya baru belakangan ya Pak. Oke. Kemudian dalika yang demikian itu isim isyarah juga. Sebentar, itu 176 Pak Dalika. Kenapa? 176 sebentar, naik dulu. Itu nanti. Dalika nanti. Naik dulu ke atas. Kita Nah, ada ayat baru. nah itu udah. Jadi 8, 9, 10, 11 kalau Pak Aruf membuat 4 gitu ya, menjadi 4 gitu ya. Karena ini dihubungkan ya. Misalnya tadi ala, naro itu satu kesatuan. Betul dia hal, tapi sebetulnya dia harus jar majrur begitu ya. Nah, kemudian mubtada khobar, tadi Pak Aruf sudah bilang khobarnya sampai di bawah. Tetapi hal, maf'ul bih, dan fi'il fa'il satu kesatuan bagian dari khobar. Kabarnya, saya mau tunjukkan sebentar Pak, nanti Bapak balik lagi. Tapi jangan Maaf, muskilah. jangan keluar, jangan keluar sebentar. Nah, jadi begini maksudnya barusan tuh, fa istinafia, udah betul nih, fa istinafia. Menerangkan ta'jub tadi sebagai mubtada, khobarnya semua. Gini tulisannya, kuning semua. Tetapi si khobar ini terdiri dari sebagai asmaul fi'il fa'il, humnya adalah maf'ul bih, dan jar majrur ala naronya, jar majrur di sini, halnya di sini. Ini adalah kalimat dari si khobar yang warna kuning. Jadi kita selalu sepakat kalau di gambar saya tadi, si khobar itu adalah bapaknya, si hijau itu adalah anaknya. Nanti kalau masih ada anaknya lagi kayak yang di atas, ini biru itu cucunya begitu. Dalam kasus ini hanya ada bapak dan anak. Nah, bapaknya itu yang mubtada kemudian khobar yang Pak Aruf tadi sampai bawah. Kemudian ini fi'il fa'il maf'ul bih tambah hal di bawahnya itu adalah anak dari si khobar begitu. Itu. Sekarang kan Pak Aruf balik lagi. Baik. Pakai share ke 176. Bentar, nanya yang 175 sebelum nanya. Ya, gimana? Jadi yang pertama tadi yang atas sekali itu kan ada apa namanya ulaika ya. Yang nomor satunya. Iya, Ke ya. saya atau ke Pak Muslim, Pak? Ya bisa ke Pak Aruf atau Pak Muslim yang saya nggak paham. Ulaika, kemudian di bawahnya itu kan aladi itu sudah kalimat sempurna nanti jadi mubtada dan khobar dan ya, di bawahnya juga mubtada dan khobar tapi nggak masalah karena itu istinaf ya. Jadi, posisi ulaika terhadap kalimatnya nomor 2 sampai berapa sampai 10 ya. Sampai 9 itu posisinya gimana itu? Apa kok ada yang mengatakan itu sebagai apa namanya naat manut gitu ya atau bukan begini bahasanya ya Pak. Gimana ini? Ketika mereka itu baru mubtada minta diterangkan, ingat mubtada itu ceritanya bahasanya kan mubtada adalah orang-orang yang jadi mereka itu adalah orang-orang yang ini penjelasan. Aladina sampai ke bawah itu yang disebut khobar itu penjelasan terhadap ulaika. Aladina, tasra'u, dolala, tabil, huda. Orang itu naat bukan ke bawah. Ulaikanya itu mereka pas dia sebagai sifat. Mereka itu menerangkan yang di atas. Ulaika mereka itu siapa di atas si 174. Oh, dari atas yang di atas. Iya, yang ke atas ya berarti. Iya, ulaika sebagai
itu adalah manutnya ke kalimat sebelumnya. Gitu. Oke. Nah, Jadi itu sedangkan jadi badal ya, Ustaz? gini, kalau yang namanya isyarah itu dua kemungkinan, bisa badal, bisa naat. Itu dua-duanya sangat atau sering dipakai, hanya itu aja. Bisa sebagai Oh, sifat. Kalau alazi tapi ini Pak, dari yang atasnya ya, dari Ulaika ayat yang alladzina 124 gitu ya. ya. Kenapa? Ya. Pak Musrif, Ya. kalau yang alazi ini bisa jadi sifat dari ulaika itu Pak. Nah, gini, karena dia adalah dibutuhkannya mubtada'nya, jadi bukan sifat. Oh, makanya ya betul. Tidak Jadi sifat. saya tulis sifat sehingga saya nggak bikin mubtada khobar ke bawahnya gitu Pak. Itu mausul itu aladina di situ. Gitu. Dan kemudian butuh silah di bawahnya aladina untuk penjelasan istarau dolalatan. Aladina itu Iya betul. orang yang menjelaskan ke bawah. Jadi ini satu kesatuan di situ. Ya. Mana silakan Pak Aruf, baru satu jujur Ya. sekarang. Pak Aruf masuk? Ya, ini saya lagi Oh, share. share. Udah ada. Udah ada. Oke, sekarang mana tadi ya? Fa. Ya. Fa ini Bukan, dalika. dari mana, Pak? Dalika di bawahnya. Bawah dalika ya. Di 12. Nah, 176. dalika. Itu. Yang demikian itu isim isyarah. Ini juga mubtada. Nah, di sini saya hampir kejebak. Bi anna, karena sesungguhnya. Bi adalah harfu jarin, ana harfu taukid, dan harfu masdarin. Nah, Allahu ini Allah, Allah lafaz lam jalalah litadim sebagai isim ana, nazala dia menurunkan fi'il madi wajan 13 mabdi ala fathah, domirnya mustatir jawaz huwa yang kembali kepada Allah tadi ya. Jumlah fi'il fa'il fi mahali rof'in itu sebagai khobar, fi mahali rof'in sebagai khobar. Nah, di sini ada kitab sebagai maf'ul bih, khobarnya adalah jumlah fi'il fa'il ini sebagai dari jumlah fi'il fa'il dan maf'ul bih ini sebagai khobar ina. Oke, tapi sebetulnya khobar khobarnya itu kalau untuk khobar mubtada itu ini mesti ditakwil karena ini anak wa masdarin. Jadi anak dengan isim anak dengan khobar anak dan maf'ul, karena ini khobar ini bisa plus minus maf'ul. Ini saya menjadi bahasanya bitanzilillahil kitab. Nah, ada bi di sini, ada bi. Nah, karena ini ada bi anna, ada bi. Jadi saya muta'alikan lagi ini ke mauzunun sebagai khobar. Nah, jadi inilah yang khobar mubtada tadi, Pak. Oke. Itu. Oke. Sampai ini dulu ya, sampai al-haq. Silakan kalau ada yang mau ini. Sebentar Pak, saya bawahin dulu aja. Bil haqqi Ya. itu bi jar taukid, ini penegasan ya. Jar taukid bil haqqi. Dari al-haq itu isim masdar majrurnya ke sini, saya nggak bikin di sini maf'ul bih atau hal. Karena ini hanya bentuk penegasan. Silakan Pak, disambung. Oke, silakan. Sebelum saya menafsirkan gini Pak ya. Dalika itu kan demikianlah itu ya. Demikianlah itu. Jadi dia sebenarnya bisa jadi khobar yang mahzuf sebenarnya Pak. Jadi mubtada tapi khobarnya mahzuf gitu. Zalika itu jadi mubtada, sedangkan khobarnya mahzuf karena yang mahzuf itu sepertinya demikianlah azab itu begitu. Tapi tidak dituliskan.
Ya. Sehingga dia jadi mubtada dalam tanda kurung khobar yang mahzuf. Kemudian di bawahnya ada jar majrur. Jar majrur bi anna itu kan jar majrur, Pak. Kemudian bi anna itu tidak lama halilahal minal ikrob. Jadi tidak punya ikrob dia. Oke. Ya. Kemudian baru mulai mubtada'nya itu dari Allahu. Allah itu adalah kan isim inna. Kalau isim inna itu kalau kita di KBI kan dia jadi mubtada. Allah Pak, bukan Allahu. Allah. Hah? Bi anna Allah, ya betul. Tapi dia kan isim inna tuh kan? Iya, inna soba. Iya, isim Kalau inna. dia isim inna kan biasanya kita jadi mubtada. Iya. Nah, kemudian di bawahnya baru khobar yang mempunyai anak fi'il fa'il, maf'ul bih dan hal gitu. Oh iya, betul. Dan tapi Udah benar. ya benar. Inna tapi cuma istilahnya Pak Aruf isim inna. Ini kan sebetulnya kok mubtada ini. Iya. Ya. Nah. Jadi mungkin begini ya. Pak Ma'ruf ini kan betul mengerjakannya. Tetapi karena Pak Ma'ruf tidak menggunakan pola-pola yang kita sepakati. Ada maf'ul, Pak. Aruf pakai M. Kalau Ma'ruf itu pakai Ma'ruf tapi Aruf. Pak Aruf ya. Iya. Karena tidak menggunakan. Jadi polanya pola sendiri nih, Pak, ya. Sehingga kita harus memahami lagi. Kalau saran saya boleh pemahaman sendiri tapi polanya pakai pola yang sudah kita sepakati itu, Pak, yang 3 kolom. Ada kolom nahu, ada kolom sarof, ada kolom kata arti gitu ya. Sehingga pemahaman kita jadi gampang gitu, Pak. Oke, sebentar Pak Fauji. Pak Fauji mengatakan ini dulu. Bi anallaha najallal kitab bil haq. Nah, Pak Fauji menganggap bahwa bi ana ini adalah muta'alliq kepada khobar yang mahdhuf, gitu kan? Ya, betul ya. Jadi ada mubtada dalika tapi khobarnya mahdhuf kemudian dicantoli sama bi analoha. Itu sudah disepakati di KBI apabila ada jar majrur, Ibu Yanti ya, bi analoha langsung saja kita sebut sebagai khobar, tidak perlu repot-repot begitu karena kita sudah paham bahwa bi atau jar majrur boleh menjadi khobar, bahwa kita tahu khobar yang di dalam jar majrur itu pasti tahu kepada sesuatu yang mahdhuf, walaupun Arif sudah menuliskan itu tuh muta'alliqnya itu sudah ada, itu lebih bagus ada penjelasan. Tetapi sebetulnya kita sudah sepakat tidak perlu kalau ada nama jar majrur bisa jadi khobar selesai. Itu lebih mudah. Ya. Itu maksudnya Pak Fauji ya? Ya, betul. Muslim, boleh saya potong sedikit aja Pak Muslim. Ya. Yang bi ana ini tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa ditarkibkan sebagai jar majrur. Karena ana ini adalah harfu. Jadi harfu ketemu harfu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Bi itu zat, itu harfu itu tidak memiliki ego, tetapi dalam posisi, dalam kedudukan dia jar gitu. Oh gitu ya. Yang jarnya itu bukan hanya ana, bukan hanya ina. Sepanjang kalimat ina, najar, itu semua adalah majrur. Nah, gini bahasanya. Bentar. Sambil saya makan kue malas. Silakan Pak, silakan. Ya yang ngasih masalahnya. Nah, kita lihat Pak Fauji sama Pak Arif. Ini dua-duanya sama, cuma pengertiannya. Lihat Pak Fauji. Dalika. Setuju kan? Setuju. Oke, setuju. Maka dia membutuhkan hebat. Hebatnya saya persingkat kata Arif tadi ada yang situ. Suaranya Pak Muslim kurang jelas, Pak. Hah? Putus suara Pak Muslim. Ada roti. Oh, ada roti. Saya nggak tahu. Saya besar ya. Nah gini. Jadi setelah dalika mubtada itu membutuhkan khobar. Khobarnya kata Pak Fauji muta'alliq, kata sudah ketemu, yaitu memang muta'alliq kepada sesuatu yang mahdhuf, clear. Di dalam KBI kalau sudah ada
jar majrur bisa sebagai khobar. Makanya saya enak aja nih buat khobar. Mubtadanya satu, khobarnya panjang. Nah, cuma khobar itu si majrur ini nih majrur ya. Si majrurnya itu bukan hanya ina. Satu kalimat ini adalah berkedudukan duduk pada namanya majrurnya si bi tadi. Nah, majrurnya itu terdiri dari Allah nazala kitab di mana si anaknya adalah sebagai huruf di mana Allah sebagai isim ana, najala dan seterusnya. Ini adalah sebuah kalimat komplit mulai dari fiil fa'il najala kitab bil, yaitu fiil fa'il maf'ul bih. Ini sebagai khobar anak panjang setinggi ini, isim anak, khobar anak. Maka di kanannya ini mubtada, ini khobar. Mubtadanya itu adalah isim anak si aloha. Mubtada khobar satu kalimat anak dari si kuning, yaitu bagian daripada si khobar tadi. Tetapi juga dia punya anak, jadi cucu warna biru, yaitu kalimat sempurna. Di sini ada jar majrur, yaitu adalah bil haq, ini adalah sebagai hal. Sedangkan di sini yang nasab kitabah sebagai maf'ul bih, sedangkan najala sebagai fi'il fa'il. Satu kalimat sempurna ini adalah khobar anak di sebelah kirinya, di kanannya sebagai khobar. Isim anak di kanannya sebagai mubtada. Mubtada khobar ini si hijau ini adalah yang merupakan yang diawali dengan naknya itu tidak perlu punya apa-apa karena itu huruf tidak memiliki status di situ. Jadi cukup hijau aja tapi bagian daripada mubtada khobar. Tapi mubtada khobar yang bawah ini termasuk dengan bi itu adalah khobar terhadap dalika. Ada Pak Imron. Pak Imron? Masih ada Pak Imron? Ya, Ustaz. Nah, jadi kalau Pak Imron lihat mubtadanya satu dalika, khobarnya di analoha najala kita bil itu khobar. Tetapi si khobar tadi mulai dari bi itu ternyata kalimat sempurna lagi, yaitu analoha najala kita bil najala kita itu dimulai dari huruf kemudian mubtadanya aloha, kemudian khobarnya mana? Najala kita bil begitu. Kemudian sebagai khobar kita bil haq itu apa? Itu adalah najala kita bil haq itu apa? Kalimat sempurna mulai dari najala fi'il fa'il maf'ul bih dan haq. Nah, kalau ditanya tadi majrurnya yang mana? Majrurnya ini setelah bi ini adalah majrur semua. Ini berkedudukan duduk di tempat yang harusnya majrur setelah bi. Kemudian khobar ini setelah si anak. Kemudian jar majrur itu dia bagiannya bagian di bawahnya. Gambar ininya yang kuning hijau birunya yang tidak ada di Pak Aruf, tapi penjelasan Pak Aruf saya dapat mengerti semuanya sudah seperti ini, cuma digambarkannya berbeda gitu aja Pak Fauji. Jadi clear sebetulnya gitu ya. Silahkan saya. Ada kesepakatan tuh Pak Musrif yang kuning itu kesepakatan bahwa sebetulnya ada khobar yang ma'dhuf ya, kemudian iya itu Pak tadi sudah menjelaskan ada yang mahdhuf di sini. Pak Fauji juga sudah menjelaskan. Tapi kita yang kita harus cari-cari mahdhuf kalau kita sudah sepakat. Setiap yang majrur khobar sebagai khobar saja sudah selesai. Tujuan kita kan mengerti kalimat ini, mana yang dijelaskan, mana yang menjelaskan. Dari yang itu dijelaskan dengan yang demikian itu atau yang itu disebabkan Allah dan seterusnya ke bawah begitu. Baru kemudian yang berikutnya sekarang yang istinaf. Silakan Pak Aruf masuk lagi pakai share lagi. Baik. Jangan keluar Pak. Jangan keluar lagi, nanti saya harus kasih co-host lagi. Udah ada. Oke, co-host Pak. Pakai co-host. Sekarang mana nih sekarang? Nah, Waina ya. Ya, udah betul tuh, udah pakai hijau, warnanya berbeda. Nah, ini wahaliyah. Inna adalah sesungguhnya ini harfu taukid. Harfu taukid beda dengan ana. Karena selain di tengah dia ada punya sifat masdarin. Ini enggak. Kemudian ladina adalah orang-orang yang adalah isim mausul menjadi isim ina di sini.
Ya, betul. Ikhtalafu, mereka berselisih. Fi'il madi wajan 8. Betul. Kalau ini saya jelas, Pak. Ada tanya ya, Pak ya? Nggak kelihatan ini. Tadi saya kejebak, ada taknya itu tak nggak ada Hanya itu lazimah. cuma 3 huruf ya Pak ya, jadi mujarabnya satara. Iya, sebab biasanya kalau dia ada itu mestinya dia nggak pakai una tapi pakai ui, ua, u itu. Nah, fa'il domirnya bariz, wau jamaah kan. Nah, fi'il fa'il. Nah, tar dulu deh. Nah, ini sekarang tar dulu. Saya lanjutin dulu ke bawah dulu deh di bagian sorofnya biar betul dulu. Fi itu tentang harfu jarin. Ini adalah tadiah sifatnya. Jadi fi ini membuat ikhtalafu ini menjadi mutaadi. Karena ini menjadi mutaadi, maka Alkitab itu menjadi maf'ul. Nah, maka di sini menjadi fi'il fa'il dan maf'ul. Mungkin kayak gitu kalau nurutin Pak Musrif jelasin. Ya, Nah, kemudian yang selanjutnya, ini udah berapa episode yang dulu pernah saya jelasin. Ini adalah 24 adalah lam mujalakoh. Lam mujalakoh itu adalah lam yang tergelincir. Lam taukid. Lam mujalakoh itu adalah lam taukid. Aduh salah. Ntar saya bikin dulu Pak. Lam taukid di sini. Lam taukid. Nah, lam taukid ini yang tergelincir. Tergelincir oleh mana? Tergeser oleh mana? Oleh ina. Nah, oleh ina. Nah, tergeser oleh ina. Dia nempelnya selalu pada jar. Pada huruf jarin. Fi dalam harfu jarin. Sikoki ini perpecahan. Nah, isim masdar majrur manut. Nah, si kokin ini jar majrur. Saya muta'alikan sebagai khobar ina ke kainun. Ke kainun. Nah, ba'idi yang jauh, isim fa'il ini merupakan naat. Nah, sementara jumlah dari ina plus isim ina plus khobar ina itu adalah hal. Jadi dari sini kalau Pak Musrif polanya dari sini sampai ke maf'ul ini itu hal. Gitu nah Pak. Ya. Sampai sini udah selesai Pak saya 176. Oke, jadi Bapak-bapak kelihatannya yang ini betul juga Pak Arup sudah lakukan. Pakai juga dong Pak. Cuma di sini Pak, di sini kan ada isim ina khobar ina-nya itu adalah bagian daripada hal. Itu boleh ya. Jadi wawunya itu bukan wawu ma'tuf atau tetapi adalah istinaf atau haliyah gitu ya. Terus kemudian haliyah ya. Terus istinaf dengan haliyah itu satu, haliyah dan dia sebagai istinaf. Tapi haliyah itu dia mengawali ya. Terus kemudian masalahnya mubtada yang pertama yaitu ina alladzina, mana ina alladzina? Nah, ina sudah bawah. Alladzina, nah isim ina itu udah betul itu isim ina, tetapi di bawahnya ada fiil fa'il maf'ul mana daripada alladzina. Kenapa? Mausul. Alladzina mausul silah. Sudah betul di kiri sudah dikasih ada silah, tetapi di kanan warnanya tanda kutip, nanti Pak Imron marah harus beda, begitu kira-kira. Iya, betul. Nah, jadi warnanya beda, hanya sedikit kalau yang ini. Nah, supaya cepat saya tunjukkan, yang warnanya beda itu cuma di bagian barusan, yang Pak Imron concern. Ini nih Pak Imron. Nah, ini muftadanya panjang nih. Nah, lihat nih, tadi di sini ada wawu istinaf dalam piring lihat ya. Iya. Lihat itu artinya bahwa ini semua yang ada di bawah adalah sebagai hal sama dengan Pak Aruf.
Sama, cukup dengan haliyah aja. Ini adalah semua haliyah. Katakan mubtada dan khobar ini semuanya adalah hal. Yes, sudah. Cuma si mubtadanya, inna, ini ya, aladina sebagai mubtada. Ternyata karena di sini mubtadanya itu berupa mausul, maka si mausul itu dengan silahnya itu satu kesatuan. Tapi ini sebuah kalimat sempurna, gitu. Talafu fi'il kita itu fi'il dan kalau tadi di sini maf'ul. Kenapa saya berani ini jadi hal bukan jadi maf'ul? Karena memang berselisih itu wajan ke-8 itu di luar dari wajan yang muta'adi. Yang muta'adi itu 7, kemudian 10, 11, dan 13. Itu adalah yang muta'adi. Jadi ini karena bukan muta'adi, maka saya tidak berani menjadikan maf'ul ghairu sharih, tapi ini jadikan hal. Bolehlah, silakan kalau Bapak yakin bahwa ini maf'ul ghairu sharih juga silakan. Tapi kalau saya yakin ini adalah hal. Nah, hal terhadap siapa? Terhadap fi'il fa'il. Hal terhadap fi'il fa'il, tapi satu kesatuan fi'il fa'il yang warna hijau adalah anak kalimat dari aladina si mubtada. Jadi kalau gitu mubtada, lihat di sini beloknya nggak ada garis istilahnya Ibu Lisma. Mubtada itu sampai di sini berhenti sampai di nomor 14. Itu mubtadanya, yaitu orang-orang yang berselisih dalam kitab. Itu mubtada. Kemudian jawabnya sungguh. Mutlaqah betul karena ini adalah sungguh juga, di depan juga sungguh. Sungguh, gitu ya. Baru fisikokin baidin. Nah, fisikokin baidin ini sebagai khobar ina. Nanti di kanannya sebagai khobar, di kirinya khobar ina. Khobar ina itu satu kesatuan rame-rame, di mana berikutnya ada zer majrur dan ada mausuf sifat, sehingga gambarnya menjadi seperti ini, dan si khobarnya full sampai ke kanan bagian atau menjawab mubtada di atas. Sementara mubtada punya anak warna hijau, nah sedangkan di bawah tidak. Ini penggambarannya Pak Imron. Mana Pak Imron? Setuju dengan gambar ini Pak Imron? Pak, ini istinaf haliyahnya ini kok di kanan Pak, bukannya di kiri itu? Di sini mau menjelaskan bahwa huruf atofnya itu bukan menutup, jadi di sini ditulisnya istinaf, di kanan tidak perlu ditulis apapun, boleh ya. Ini boleh di sini. Di kanan tidak apa. di kanan. Biasanya di kiri. Karena itu tidak huruf, jadi tidak perlu apa-apa sebetulnya. Sebentar, Ustaz. Tapi sering juga ditulis istinaf itu di kanan sebagai pemisah dari yang atas gitu maksudnya. Sebentar saat itu yang hal sama maf'ul bih tadi yang tentang fi kitabi itu tadi dijelasin sama Pak Aruf kan memang itu sebetulnya bisa jadi muta'adi hurufnya karena ada huruf jar di situ. Biasanya kan kalau walaupun lazim tapi kan bisa jadi muta'adi kalau ada jar gitu. Gimana Ustaz? Pengaruhnya kalau dia hal atau dia jadi maf'ul bih gitu. Oke. Aturannya begini, ketika sulasi najib, ketika belum dijadikan wajan 1 sampai 6. Ulangi, Imron, ketika 1 sampai 6 adalah dia sebagai lazim, maka bisa menjadi muta'adi 1 perubahan majid ke wajan 7, wajan 10, wajan 11, wajan 13. Maka jadilah dia menjadi muta'adi bila diikuti dengan majrur gitu. Bagi lazim yang berupa 1, 2, 3, 4 ini sudah masuk berubah menjadi 8. Jadi sudah jadi majid ini, sudah jadi bukan asli. Jadi ini sudah di state bahwa dia itu adalah hal lazim, begitu. Saya ulangi ya. Ketika dia masih sulasi mujarrad 1 sampai 6 wajannya, dibuat muta'adi bisa pakai dirubah jadi wajan 7, wajan 10, wajan 11, wajan 13 atau ditambahi jar majrur, dalam arti paling banyak pakai bi, paling banyak. Tapi boleh yang lain pun asal konteksnya masih masuk. Tetapi itu berlaku untuk yang sulasi mujarrad. Tetapi setelah sulasi mujarradnya dirubah
jadi wajan ke-8 seperti ini, wajan ke-8 itu mutlak selain yang 7, 10, 11, dan 13 itu adalah lazim begitu. Lazim maksudnya. Ya. Jangan-jangan yang Berarti bisa yang di mujarodnya muta'addi bisa dilazim dengan 8, 9 dan seterusnya yang lainnya 12 dan 14 ya. gitu. Gitu Pak. Ya. Boleh saya Terima tambahin kasih, Pak Ustaz. Muslim? Silakan. Jadi Pak Insra, Pak Imron dan kawan-kawan, sebetulnya ini saya harapkan tadi yang mau nambahin Pak itu, Pak siapa? Pak Ustaz Hatta. Oke, Hatta. saya tambahin bahwa dari wajan mujarot dari 1 sampai 6 itu sebetulnya semuanya lazim. Di mana lazim itu tidak punya imbuhan, tidak punya imbuhan lah, tidak punya awalan dan akhiran. Tetapi salah satu wajannya atau beberapa fiil itu si wajan itu bisa memuta'adikan sendiri. Cuma yang mana kita butuh hafal. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kalau kita mau membuat muta'adi? Kita mau membuat muta'adi itu adalah yang pertama dengan merubah wazan. Nah, dari lazim menjadi majid. Dari wajan mujarad menjadi majid. Nah, di yang majidnya pun masih ada yang lazim gitu kan, Pak. Nah, kemudian yang kedua dengan menambah memutadikan dengan harfun jar. Harfun jar beda-beda tapinya. Sehingga juga kita mesti lihat di kamus. Di kamus itu ada. Nah, gitu. Dia kalau mau ini gitu nah misalnya kafaru bi nah seperti itu. Nah itu mesti itu lama kelamaan kita terbiasa seperti itu. Nah Ya. jadi gitu Pak Imran. Jadi karena Ya, tadi makasih, Ustaz. fi itu adalah fijar yang membuat muta'adi tadiyah namanya tadiyah. Nah itu makanya saya merubah yang lazim itu menjadi muta'adi. Kalau dia rubah muta'adi, maka dia bisa mempunyai maf'ul. Tapi kalau dia lazim, dia tidak bisa punya maf'ul. Gitu Pak. Gitu Pak Ya, Muslim ya. kira-kira. Cuma Terima kasih. Pak Aruf ya, saya lihat fee-nya itu tersendiri, al-kitabinya tersendiri. Yang jadi maf'ulnya itu al-kitabi gitu kan? Ya, Nah, al-kitabi ini kan dia majrur, Pak. nggak apa-apa. Ya, artinya kalau majrur dia kalau maf'ul itu kan nasob. Maf'ul yang bi juga ada yang ini yang apa namanya yang majrur. Ya, kalau di KBI, kalau di KBI ya Pak ya. Jadi Ya, begini, sebetulnya Pak. kan Jadi itu begini, jadi Pak. satu kesatuan unsur Satu kalam kesatuan kan. fil Fil kitab ini kitabi satu itu kan kesatuan. sudah Jadi kalau menjadi dia jadi maf'ul ghairu sorif, ya fil kitab, jangan kitab aja gitu. Iya. Karena dia udah menjadi unsur kalam kan satu Karena dia tidak bisa fil dipisahkan kan katanya kan kitabi. jar majrur itu. Unsur majrur itu unsur Iya, iya. kalam. Ya Kalau mungkin mau nanya sedikit boleh nggak? Kalau yang disebut haliyah itu nanti kalimat berikutnya itu menjadi hal semua ya. Kalau kita sebut wa itu haliyah, maka kalimat di bawahnya itu satu kesatuan itu menjadi hal nggak sih, disebut hal nggak sih? ya Iya. jadi yang Hal, tapi Wah. halnya ke kalimat yang mana itu? Ke kalimat jadi yang gini Bu ke kalimat yang apa namanya Bu 174 Eni, atau kalimat yang 175? saya atau Pak Muslim ini mau jelasin. Silakan. Nah, jadi Bu Yanti itu kan ina ditambah ismuha ditambah khobaruha. Itu rumusnya. Nah, kan itu akan menjadi hal. Nah, kemudian sekarang kalau seperti kata Pak Muslim tadi, khobar ada turunannya. Turunannya misalnya apa nama silah dan sangat banget, maf'ul dan itu, ya itu ikut. Itu aja, Bu. Nah, kenapa kita nggak mungkin pisah-pisah kan? Maka Pak Muslim, mungkin Pak Muslim lebih jelas ya. Berarti hal dari kalimat Iya. mubtada khobar yang atas ya? Iya, makanya dari ayat 174 atau 175 atau dari Atau cuma yang dua-duanya. 176 ini aja? 176. Atau 176 Nah, aja. kalau 176 berarti gambarnya dia tambah satu kolom lagi hal di sebelah Tapi kanan. kayaknya tidak cocok kalau 176 aja ya Bu Sumi ya kan, kalau artinya demikian itulah karena Allah telah menurunkan kitab dengan hak dan sesungguhnya orang-orang yang berarti kan
orang-orang yang itu kan menerangkan tentang yang di atasnya lagi kan ulaikal ladzina nastarawu atau ulaikal ladzina yaktumuna gitu kan. Ini kan tentang orang-orang yang berselisih, Bu. Tentang orang-orang yang berselisih. Boleh Jadi, saya berpendapat Ibu Bapak? Ini ada Pak udah, Atta. Soalnya Diam saya aja Pak masih Atta. ingin saja bahasanya biar disebut bagus hadiah gitu itu. nah Pak dibandingkan saya gitu nah. Saya praktisnya paham tapi bahasanya bukan bahasa guru kayak Pak Muslim atau Pak Hatta. Monggo, Bahasa Ustadz. Dalam ayat 176, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Nah, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Ini Allah menerangkan alasan mengapa orang-orang Yahudi tersebut mesti mendapatkan siksa di neraka. Kemudian di sini ada titik berhenti koplam. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang ikhtalafu yang berselisih tentang kebenaran Alkitab. Maksud berselisih di sini artinya mempertentangkan Alkitab. Jadi sebagian kafir Quraisy itu berkatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Sebagian mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kahanah atau perdukunan. Nah, jadi mereka mempertentangkan apa? Fil kitabi, isi Alkitab, isi Al-Quran. Nah, jadi jika Pak Arif mengatakan fil kitabi sebagai maf'ul bih ghair sharih memang benar karena mereka mempertentangkan fil kitabi Al-Quran. Alkitab ini adalah dikatakan sebagai Al-Quran. Mereka mempertentangkan yang sebagian mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syair, yang sebagian lagi mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kahana, perdukunan. Nah, makanya kemudian diterangkan lafi syiqaqin ba'id, maka mereka itu dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Jadi mereka udah menyimpang sangat jauh dari kebenaran. Nah, dari dua kata ini sebenarnya ada dua zalika bi anna nazal kitaba bil haq itu titik di sana. Nah, sedangkan wa innal ladzina ikhtalafu, nah kalimat yang lain kalimat yang lain. Makanya waw di sini sebagai waw istinab. Waw istinab. Tetapi jika kita mau mengatakan bahwa Alkitabi adalah Taurat, nah yang ada hubungannya dengan yang ayat di atasnya, innal ladzina ikhtalafu, sesungguhnya orang-orang Yahudi atau para pendeta Yahudi yang berselisih memperselisihkan Alkitab itu kitab Taurat, jadi mengatakan mengapa mereka memperselisihkan Alkitab Taurat itu? Jadi sebahagian mereka mengakui pada hukum Taurat, sebagian lain tidak mengakui. Contohnya adalah sifatnya Kanjeng Nabi yang ada pada kitab Taurat mereka nafikan, mereka tiadakan. Nah, jika Alkitab di sini yang dimaksud adalah Taurat, maka wa anal ladzina talafu, nah maka di sini bukan titik tetapi titik koma. Makanya di dalam terjemah ada titik koma di terjemahnya. Nah, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab. Nah, makanya kalau dikatakan bahwa Alkitab adalah sebagai Taurat, maka boleh ini sebagai waw haliyah. Tetapi kalau kita mengatakan Alkitab adalah Al-Quran, maka bilhaq di sini sebagai titik, maka wawnya waw istinab. Demikian dari saya, Mangga. Sebentar, Pak, belum selesai. Tadi yang ditanyakan itu adalah innalladzina ikhtalafu fil kitabi la fil sikokil ba'id. Ya, itulah semuanya. Tadi dimulai dengan wawunya waw istinab. Nah, bahwa waw istinab itu boleh benar-benar kalimat baru yang tidak ada hubungan. Ada juga kalimat baru istinab juga, tetapi menerangkan yang atas, maka disebut istinab, tapi juga dia haliyah. Nah, pertanyaan Ibu Yanti tadi, kalau itu dijadikan haliyah, yang menjadikan haliyah itu menerangkan, yang diterangkannya itu adalah ayat 176 di atasnya, mubtada khobar, yaitu tentang yang demikian itu disebabkan
Allah telah menurunkan kitab suci dengan baik. Apakah cuma itu? Hadiahnya ke situ. Atau hadiahnya ke seluruh 174, 175 sampai 176 yang ini. Karena sebetulnya 176 yang ini yang sepotong terakhir pun sebetulnya terhadap yang 174, 175. Makanya 174 sampai 76 ini jadi satu kesatuan. Itu pertanyaannya Teh Yanti gitu. Kalau Pak Menerangkannya adalah Gini, sohibul hal. sebentar. Menerangkan kepada sohibul hal. Yang manakah sohibul hal? Innalladzina. Jadi para pendeta Yahudi tersebut, innalladzina yaktumuna. Nah, para pendeta Yahudi yang menyembunyikan sebahagian kitab dari Taurat tersebut. Alladzina yaktumuna dari sana. Dari mulai atas ya. Ya, alladzina yaktumuna. Kemudian alladzina yashtaruna itu pun sama. Pendeta-pendeta Yahudi. Jadi jawabannya adalah halnya itu Teh Yanti menerangkan 174, 175 sampai setengah 176 baru diterangkan di bawah sesungguhnya orang yang telah berselisih siapa yang tadi di atas itu tentang kitab suci benar-benar dalam perpecahan yang jauh. Jadi mereka tadi yang di atas itu semua adalah mereka mengalami perpecahan yang jauh. Teruskan Pak Hatta dengan rangkuman maknanya nih dari Sebentar Pak, mau nanya Pak. Silakan. Kalau sohibulnya mulai dari atas, sohibul halnya mulai dari atas, yang susah itu menentukan warna di bawahnya Pak. Ya sudah, jadikan saja wau istinab Pak Uji. Iya, Iya, kalau istinab tidak perlu diterangkan, tidak perlu dicari oleh Ibu Yanti gitu. Tapi secara makna memang dia menerangkan cerita di atas. Oke, silakan Pak Hatta. Pak Hatta dapat bagian. Satu nuhun Pak Hatta, maka dikuplitin. 174 Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzala minal kitabi wa yashtaruna bisamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dalam ayat ini terdiri dari kalimat majemuk bertingkat. Mengapa disebut kalimat majemuk bertingkat? Di sini ada mubtada alladzina yaktumuna. Sedangkan khobarnya berupa jumlah mubtada khobar. Mana? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim dan seterusnya. Nah, alladzina sebagai mubtada kemudian diberi awalan is-inna. Makanya yang dari tadinya mubtada berubah menjadi isim inna. Sekarang menjadi isim posisinya menjadi isim inna. Sesungguhnya orang-orang yang alladzina mausul membutuhkan silah. Nah, mana yang silahnya? Ya, yaktumuna menyembunyikan. Nah, orang-orang yang menyembunyikan apa? Ma anzalallahu apa-apa yang Allah telah menurunkan kepadanya. Apa itu? Ayat-ayat dalam kitab Taurat. Nah, siapa alladzina? Para pendeta Yahudi. Nah, jadi sesungguhnya alladzina yaktumuna yaitu para pendeta Yahudi yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan kepada menurunkannya, yaitu sebahagian ayat dari kitab Taurat tersebut. Nah, mengapa di sini dalam terjemahannya dikatakan menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah? Sedangkan lafadznya angjala itu fi'il ma'lum, menurunkan. Tetapi di terjemahannya telah diturunkan. Mengapa? Telah dikatakan tadi oleh Pak Aruf bahwa ada aid maf'ul bih yang dibuang. Ma angjalahullahu angzalahu. Nah, angzalahu maf'ul bih dari angzala yang aidnya kepada mausul itu mahdzub. Sedangkan pokok bahasan yang diterangkan dari ma angzala adalah mausul tersebut. Jadi apa-apa. Makanya agar matching dengan arti dalam mengartikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Agar matching dengan yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ma anzalallahu minal kitabi dikatakan oleh Pak Aruf sebagai bayan. Memang demikian. Nah, ma anzalallahu apa-apa yang diturunkan Allah, maksudnya ada sebagian ayat dari Taurat. Minal kitab yaitu Alkitab. Makanya yang kata ya itu dia terjemahan ini berarti min di sini bermakna bayan.
Jadi ma'anzalallahu, apa-apa yang diturunkan Allah, apa itu? Minal kitabi, yaitu kitab Taurat tersebut. Nah, kemudian apalagi persifatan pandita Yahudi itu begini, wayashtaruna bihi tsamanan qalila, wayashtaruna, dan mereka membeli bihi, dengan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Taurat yang disembunyikan, tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Nah, membeli harga yang sedikit. Nah, kalau ishtaro artinya membeli, tapi juga bisa dikatakan sebagai menjual. Maf'ul bihnya yang diambil, sedangkan yang diterapi dengan huruf jar yang diserahkan. Jadi mereka menyerahkan ayat-ayat Taurat, mengambil samanan qalilan, mengambil harta yang sedikit. Maksudnya mereka begini, pendeta Yahudi itu dijamin kehidupannya oleh masyarakatnya. Para kepala pendeta Yahudi itu dijamin kehidupan oleh masyarakatnya karena mereka menjadi kepala. Nah, jika mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka mereka tidak akan dijadikan lagi sebagai pendeta dan mereka tidak akan dijamin lagi kehidupannya. Ya, makanya mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang ada pada kitab Taurat tersebut. Nah, dan juga mereka mengubah hukum yang ada pada kitab Taurat. Apa yang dirubah? Misalnya hukum ranjam diganti menjadi hukum cambuk. Itu yang terjadi oleh pandita Yahudi, ulama Yahudi yang menggantikan hukum dari kitab Taurat tersebut. Mereka wayashtaru nabi tsamanan qalila. Nah, apa yang menjadi khabarnya? Ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar. Mereka tidaklah memakan di dalam perutnya kecuali api. Nah, di sini ada kinayah karena mereka tidak mungkin memakan api. Nah, yang dimaksud di sini mereka memakan apa-apa yang menyebabkan kepada neraka. Nah, jadi mereka memakan samanan qalilan tersebut, mereka yang mereka makan adalah samanan qalilan tersebut yang menjadi riswah, menjadi riswah tersebut. Nah, samaran qalilan tersebut menyebabkan menjadi langgengnya mereka di dalam api neraka. Wala yukallimuhullahu yaumal qiyamati, dan Allah tidak berbicara kepada mereka. Maksud tidak berbicara di sini, nah, kita bertanyakan, kan nanti Allah akan memeriksa setiap jalma, bahwa setiap jalma akan diperiksa Allah dan akan ditanya Allah. Nah, di sini kan Allah berbicara. Lalu apa yang dimaksud wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah? Ini kinayah dari ghadab Allah. Dari Allah murka kepada mereka pendeta Yahudi tersebut. Jadi wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah, Allah tidak berbicara kepada mereka, itu maksudnya Allah murka kepada mereka. Ini kalimat kinayah. Wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka. Jadi Allah tidak menghampura, tidak mensucikan dari dosa-dosanya. Allah tidak menghampura, tidak memaafkan. Walhum azabun azim, walhum azabun alimun, dan bagi mereka disediakan siksa yang amat pedih. Kemudian ini menjelaskan lagi pendeta Yahudi tersebut. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan bil huda dengan menyerahkan petunjuk. Jadi petunjuk yang ada dalam kitab Taurat itu ada sifat Kanjeng Nabi Muhammad yang mereka harus ikuti. Nah, mereka hilangkan, yang ambil dolalah, kesesatan. Wal azaba bil magfirah, dan mereka membeli siksa dengan menyerahkan magfirah, ampunan Allah. Jadi mereka lebih memilih siksa dengan membuang magfirah Allah, membuang ampunan Allah. Fama asbarhum alan nar. Fama asbarhum alan nar. Secara arti asbaro itu sabar. Alangkah sabarnya mereka di dalam neraka. Tetapi yang dimaksud dengan di sini bukan berarti benar-benar kita takjub atas sabarnya mereka dalam neraka. Yang artinya, arti aslinya ini adalah maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Gitu aja. Jadi
Fama asbarohum, ini kalimatnya kalimat kinayah, bukan makna yang dimaksud adalah bukan kita takjub bahwa mereka sabar dalam neraka, tetapi kita takjub, ya Allah memberikan memberitahu kepada kita agar kita takjub kepada mereka betapa dia berani-beraninya menantang api neraka. Zalika bi anna Allah nazal kitaba bil haqqi. Nah, ini menjelaskan sebab mengapa mereka berhak mendapatkan neraka. Zalika, yang demikian itu. Nah, mana musyar ilaihnya dari zalika? Nah, musyar ilaihnya yaitu bahwa mereka mustahikun neraka tersebut, mereka berhak mendapatkan sisa neraka bi annallaha. Nah, di sini bahasa sababiyah karena sebab. Nah, bi annallaha, karena sebab Allah telah menurunkan Alkitab bil haqqi, dengan benar, dengan membawa kebenaran. Nah, di dalam kitab Taurat tersebut sudah benar-benar Allah menurunkan yang hak, tetapi oleh mereka dirubah. Nah, makanya ini alasannya Allah mengapa mereka mendapat siksa, bi annallaha nazal kitab bil haq, karena Allah telah menurunkan Alkitab Taurat tersebut dengan benar. Kok mereka berani-beraninya merubah? Nah, wa annal ladzina talafu fil kitab la fi syiqaqin ba'id. Nah, kalau kita ini titik di sini, nah, wa annal ladzina talafu fil kitabi, berarti kalimat di sini tidak ada hubungan dengan yang di atas. Dan sesungguhnya orang-orang yang memperselisihkan fil kitabi, kitab Al-Qur'an, ada yang sebagian mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah sihir, ada yang mengatakan bahwa itu kahana, tapi syiqaqin ba'id, maka mereka ada dalam penyimpangan yang jauh, jadi telah menyimpang jauh dari kebenaran. Nah, tetapi kalau kita mengatakan Alkitab adalah Taurat, berarti ada hubungannya dengan yang di atas. Nah, wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi atau pandita Yahudi yang memperselisihkan di dalam kitab Taurat, jadi mereka memilih-milih hukum dalam kitab Taurat yang enak buat mereka pilih, yang tidak enak bagi mereka buang. Nah, maksud ikhtalafu fil kitab jadi begitu. Jadi mereka hanya mengambil yang enak, hukum-hukum yang ada kitab Taurat, yang tidak enak bagi mereka dibuang. Nah, jadi memperselihkan Alkitab, lapi syiqaqin ba'id, maka mereka ada dalam penyimpangan yang jauh dari. Jadi mereka sangat jauh menyimpang dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih.